Halo teman-teman, selamat datang di channelnya One Trisna Story. Apa kabar? Semoga semuanya sehat-sehat selalu. Di video kali ini, Wawan akan membahas sebuah alur cerita drama China yang berjudul Put Your Head on My Shoulder, Chapter 1. Diambil dari karangan novel Zhao Qianqian yang memiliki judul yang sama dengan dramanya ini, dirilis tahun 2019, memiliki 24 chapter dengan genre romantis komedi. Tanpa berlama-lama lagi, langsung saja kita mulai. Drama diawali di pagi hari yang cerah. Di sebuah universitas di Nanfang ada seorang gadis cantik yang terbangun karena suara deringan panggilan dari seseorang yang bernama Fu Fei yang akan menjemputnya pergi wawancara di sebuah perusahaan iklan sebagai pegawai magang di sana. Gadis cantik ini bernama Momo. Momo adalah seseorang mahasiswi senior jurusan akuntansi yang menyukai bagian periklanan dan ingin bekerja di bagian periklanan tersebut. Namun karena jurusan Momo adalah akuntansi, Momo pun sulit untuk mendapatkan pekerjaan di bagian periklanan tersebut. Inilah Fu Fei yang sebelumnya menghubungi Momo untuk menjemput Momo pergi wawancara di perusahaan iklan. Fu Fei adalah teman baiknya Momo yang nantinya diharapkan Momo hubungan antara dirinya dan Fu Fei lebih dari hanya sekedar teman baik saja. Tiba-tiba muncullah seorang cowok yang mengendarai sepeda menuju arah Momo dan Fu Fei. Dan inilah yang terjadi. Lanjut kita ke perkenalan si cowok ganteng ini. Si cowok ganteng ini bernama Wei Yi. Wei Yi adalah seorang mahasiswa jurusan fisika yang terkenal karena kejeniusannya. Dan Wei Yi juga merupakan teman asramanya Fu Fei yang akan pergi mengikuti ujian dari Profesor Chiang. Tabrakan itu pun membuat mereka jatuh. Melihat Momo yang terjatuh, Wei menanyakan keadaan Momo. Namun berbeda dengan Fu Fei yang tidak mengerti dengan kondisi Momo, justru menyuruh Momo untuk cepat-cepat berdiri karena Momo dan Fu Fei sedang terburu-buru untuk pergi ke wawancaranya. Yang padahal Momo tidak bisa berdiri karena roknya tersangkut. Wei yang melihat itu pun segera membantu Momo, dan mendengar Momo sedang terburu-buru, Wei lalu merobek rok Momo yang tersangkut itu. Setelah selesai, Wei lalu pergi. Rasa kecewa dan sedih dirasakan Momo karena yang membantu dan mengkhawatirkan kondisi Momo bukannya Fu Fei, justru adalah orang lain. Yang hanya di pikiran Fu Fei adalah Fu Fei dan Momo harus cepat-cepat pergi karena Momo akan terlambat untuk wawancara. Setibanya di tempat wawancara, Momo merasa gugup, namun Fu Fei asik bermain game di ponselnya. Lalu Fu Fei mendapatkan panggilan dari temannya yang meminta Fu Fei membantunya mengalahkan teman lainnya dalam sebuah permainan game online. Sempat Fu Fei menolak karena Fu Fei sedang menemani Momo wawancara. Namun mendengar tawaran dari temannya yang akan memberikan Fu Fei semua perlengkapan yang Fu Fei mau, Fu Fei pun menyetujui untuk membantu temannya tersebut. Lalu pamitlah Fu Fei kepada Momo. Dengan wajah yang kesal dan kecewa, Momo mengizinkan Fu Fei pergi. Tibalah giliran Momo untuk diwawancara. Ketika wawancara, bagian personalia kebingungan dengan jurusan Momo yang tidak sesuai dengan perusahaan mereka. Lalu Momo menjelaskan kenapa Momo bisa mengambil jurusan akuntansi tersebut. Karena keluarga Momo berpikir jurusan akuntansi akan mempermudah Momo untuk mendapatkan pekerjaan. Seiring berjalannya waktu, Momo menyadari Momo menyukai periklanan dan terus mempelajarinya. Mendengar penjelasan Momo, bagian personalia meminta Momo memberikan contoh hasil karyanya, gambar atau tulisan sebagai pertimbangan. Namun ketika Momo memberikan hasil karyanya, bagian personalia kembali kebingungan dengan karya Momo. Menyadari salah memberikan karyanya, Momo lalu mencari hasil karyanya. Dan yang didapati Momo adalah identitas yang bernama Ku Wei Yi. Yang alhasil, Momo gagal diterima sebagai pegawai magang di sana. Wei Yi yang akan bersiap-siap untuk mengikuti ujian dari Profesor Chiang berniat ingin mengeluarkan perlengkapan alat tulis untuk ujiannya. Namun yang dikeluarkan Wei Yi adalah pembalut wanita. Dan ketika ujian dimulai, guru pengawas menyuruh semuanya untuk mempersiapkan kartu siswa dan kartu ujian mereka. Yang ternyata di waktu insiden tabrakan sebelumnya, Wei Yi mengambil tas yang salah. Yang tentu saja Wei tidak bisa menunjukkan kartu identitasnya
dan membuat Wei tidak diizinkan mengikuti ujian yang bagi Wei ujian ini sangat penting. Bertemulah Momo dan Wei yang diperantarai oleh Fu Fei untuk mengambil tas yang tertukar. Lalu Fu Fei memperkenalkan siapa Momo kepada Wei dan siapa Wei kepada Momo. Lanjut kembali ke permasalahan utama, yaitu tas yang tertukar. Momo dan Wei lalu menukarkan tas mereka masing-masing. Takut akan terjadi kesalahan lagi, Wei mengecek isi tasnya apakah isi tasnya betul adalah miliknya. Melihat Wei mengecek isi tasnya, Momo juga ikut mengecek isi tasnya. Setelah mengecek isi tasnya, Momo kedapatan kehilangan pembalutnya, yang mana pembalut tersebut ditinggalkan Wei di ruang ujian tadi. Dan tentu saja ini membuat Momo mencurigai Wei dan membuat Momo mengolok-olok Wei sebagai orang yang telah menggunakan pembalutnya. Sesampainya Momo di asrama, teman-teman Momo menanyakan hasil wawancara Momo. Mengetahui Momo gagal, teman Momo pun menasihati Momo untuk bekerja sesuai dengan jurusan saja. Melihat Momo yang tersenyum-senyum ketika masuk kamar asrama, teman Momo yaitu Menglu menanyakannya kepada Momo. Dan terkenanglah Momo akan kelucuan saat Momo mengolok-olok Wei. Wei yang baru sampai di labnya langsung ditanyakan oleh Guru Su yang sebagai guru kelas Wei mengenai Wei yang tidak mengikuti ujian kemarin. Guru Su yang mengetahui kejeniusan Wei merasa sayang jika Wei tidak mengikuti ujian dari Profesor Chiang tersebut. Lalu memberi ide kepada Wei untuk Wei bertemu dengan Profesor Chiang secara langsung. Namun Wei menolak ide dari Guru Su tersebut karena Wei merasa tidak adil kepada peserta yang telah mengikuti ujian sebelumnya. Di sisi lain, berniat ingin membujuk Momo dari rasa kesal karena Fu Fei meninggalkan Momo di waktu wawancara sebelumnya. Lalu Fu Fei menghubungi Momo untuk mengajak Momo makan. Dan Fu Fei membujuk Momo lagi dengan berkata, dulu dirinya tidak menjaga Momo dengan baik waktu di kampus lama. Sekarang Momo dan Fu Fei berada di satu kampus yang sama. Untuk itu Fu Fei akan menjaga Momo dengan baik. Lalu Momo mendapatkan pesan dari perusahaan iklan yang menyuruh Momo untuk wawancara. Namun Momo tidak mengetahui alamat tempat wawancaranya. Untuk meyakinkan Momo lagi, Fu Fei berjanji akan mengantar Momo dan tidak akan meninggalkan Momo lagi. Tibalah hari wawancara Momo. Terlihat di sini Momo sedang menunggu Fu Fei. Janji hanyalah janji. Ternyata Fu Fei melupakan janjinya untuk mengantar Momo karena Fu Fei asik bermain basket. Dihubungi namun tidak juga diangkat oleh Fu Fei. Lalu Momo pergi seorang diri. Di perjalanan sebuah insiden pun terjadi. Tas Momo dijamret. Momo berusaha mempertahankan tasnya yang menyebabkan Momo jatuh dan terluka. Karena insiden tersebut, Momo tidak bisa pergi untuk wawancara. Lalu Momo menghubungi pihak perusahaan wawancaranya untuk diizinkan wawancara di waktu lainnya. Dengan kondisi Momo yang tidak ada uang untuk pulang karena tasnya dijamret, yang ada di pikiran Momo pada kondisi ini adalah segera menghubungi Fu Fei. Namun ponsel Fu Fei tertinggal di asramanya. Yang untung saja Wei tepat sampai di kamar asramanya dan mendengar suara ponsel berbunyi tersebut lalu mengangkatnya. Momo yang mengetahui yang mengangkat ponselnya adalah Wei. Momo lalu meminta bantuan kepada Wei untuk memberitahu Fu Fei untuk menjemput Momo karena Momo tidak bisa pulang lantaran tas Momo dijamret. Belum selesai Momo bicara kepada Wei, ponsel Momo mati. Wei lalu menghubungi temannya untuk menanyakan keberadaan Fu Fei. Namun teman Wei tersebut tidak mengetahui keberadaan Fu Fei. Merasa iba dengan kondisi Momo, Wei bergegas pergi menuju tempat Momo. Mengira yang akan datang adalah Fu Fei, Momo kaget melihat Wei yang datang. Lalu Momo menanyakan kenapa Wei yang datang, di mana Fu Fei. Merasa tidak ingin terlihat membantu Momo, Wei lalu mengelak. Sebenarnya Wei juga tidak ingin datang. Namun Wei tidak dapat menemukan Fu Fei. Di perjalanan menuju pulang, Wei melihat luka Momo, lalu Wei membantu Momo membersihkan lukanya.
Ketika membantu membersihkan luka Momo, Wei menganggap luka Momo terlihat parah, lalu mengajak Momo pergi ke rumah sakit. Momo menolak karena merasa lukanya hanya luka lecet biasa saja dan bisa diobati di asrama nantinya. Dengan kejeniusannya, mulailah Wei menjelaskan akibat dari sebuah luka yang membuat Momo yakin untuk pergi ke rumah sakit dari penjelasan Wei tersebut. Sampai di rumah sakit, kita tahu bahwa sebelumnya tas Momo dijamret. Yang tentu saja di rumah sakit ini, Momo tidak membawa tanda pengenal untuk mendaftar. Dengan kejeniusannya lagi, Wei mengambil kursi roda yang seakan-akan luka Momo parah. Yang tentu saja, jika seseorang luka parah, maka orang tersebut akan langsung dibawa ke unit gawat darurat tanpa pendaftaran. Namun, Momo tidak mengetahui ide dari Wei tersebut dan merasa malu memakai kursi rodanya. Sampai di ruangan dokter, si dokter yang melihat kondisi Momo yang memakai kursi roda sontak mengira luka Momo benar-benar parah. Namun ketika dicek, ternyata luka Momo hanya luka lecet biasa. Karena luka Momo yang hanya lecet biasa dan Wei membawa Momo menggunakan kursi roda, si dokter mengolok-olok Momo dan Wei yang mengira Wei ingin menunjukkan rasa kasih sayangnya terhadap Momo. Momo pun merasa malu dengan tindakan si dokter dan orang-orang yang melihat Momo memakai kursi roda tersebut. Tiba-tiba terdengar suara seseorang memanggil Momo dan orang tersebut adalah Fufei. Lagi-lagi karena permasalahan si kursi roda ini, Fufei juga mengira Momo luka parah. Mendengar luka Momo hanya lecet biasa dari Wei, Fufei berterima kasih kepada Wei yang telah mengantar Momo dan menyuruh Wei untuk pulang terlebih dahulu. Setelah selesai dari dokter, selanjutnya adalah pengambilan resep obat. Lalu Fufei mengambil resep obat yang berada di tangan Wei. Sibuk dengan mengambil resep obatnya, Fufei lupa dengan Momo dan meninggalkan Momo sendirian di kursi rodanya. Yang ada di pikiran Momo, tindakan yang mesti dilakukan Fufei adalah tetap mendorong kursi roda Momo lalu bersama-sama menuju tempat resep obatnya. Kecewa dengan sikapnya Fufei, menangislah Momo. Melihat sikap Fufei tersebut, Wei pun iba kepada Momo lalu membantu Momo. Sampai di sini pembahasan alur cerita Put Your Head on My Shoulder chapter 1. Terima kasih ya bagi teman-teman yang telah menonton video ini. Jika teman-teman menyukai videonya Wan Wan, jangan lupa ya untuk like, subscribe, komen, dan share channelnya Wan Trisna Story. Akhir kata dari Wan Wan, sampai jumpa ya di video selanjutnya. Bye-bye.